Hachiko. Suatu ketika, pada tahun 1923, ada satu makhluk sederhana yang memiliki warisan yang luar biasa. Lahir di Jepang di tengah musim dingin di bulan November. Di suatu tempat di sebuah peternakan yang tenang di Odate, Akita, seekor anak anjing kecil yang cerdik, mencoba berjalan-jalan bersama dengan saudaranya yang lain dari jenis Akita yang terkenal. Oh, kawaii, Anata. Kita harus menemukan rumah yang bagus untuk mereka. Ya, aku tahu Mas Esan ini ingin memberikan satu kepada seseorang yang spesial. Itu benar. Dia adalah mantan guruku dan dia menyayangi anjing. Aku tahu bahwa dia sangat menginginkan ras Akita murni. Bagus sekali. Tapi kapan kau akan memberikannya? Oh, setelah tahun baru sepertinya. Bagus. Siapa namanya? Namanya adalah Profesor Hidesaburo Ueno. Ueno-san adalah seorang profesor pertanian terkenal di Universitas Kekaisaran Tokyo dan juga seorang pecinta anjing. Yeiko, Mase telah memberiku Akita Inu. Anjing lain? Oh, hanya kau dan Chisuko yang akan senang dengan anjing ini. Anjing? Oto-san, kapan? Tunggu sampai tahun baru. Maka ketika musim dingin berakhir, Mase mengirim anak anjing kecil itu dalam petualangannya dengan kereta ekspres ke Shibuya. Di sana pembantu Ueno-san, Ogata-kun, dan Kiku, sang tukang kebun, menjemputnya. Anjing kecil, Ueno-san akan sangat senang melihatmu. Ueno-san, anak anjing itu ada di sini. Oh, turunkan dia. Hati-hati, hati-hati. Sepertinya dia tidak sehat. Oyoshi-san, bawakan susu. Baik. Oh, kasihan sekali dia. Perjalanannya pasti melelahkan. Oyoshi membawakan susu dan Ueno dengan lembut memberi makan anak anjing kecil itu. Dia duduk dengan lapar dan perlahan tapi pasti menjilati susu hangat itu. Ini dia, anjing baik. Syukurlah. Dan sekarang kita akan memberi nama siapa? Nama? Iya, tapi... Oh, Hachi. Angka 8 adalah angka yang sangat beruntung, bukan? Hachi? Yaiko, itu nama yang bagus. Hachi. Maka, Hachi memulai hidup barunya di keluarga Ueno dengan bahagia. Ueno-san selalu berada di sekitar Hachiko, bermain dengannya. Turun, Hachi. Memberinya makan dan bahkan mandi dengannya. Ini dia, Hachi. Apakah dia berencana membanjiri bak mandi dengan bulu? Dia lebih peduli dengan anjing itu daripada kita. Ketika Hachiko sudah cukup besar, dia akan menemani Profesor Ueno ke stasiun kereta Shibuya. Sekarang, Hachi, pulang ke rumah. Kau tahu jalannya, bukan? Ueno-san naik kereta ke tempat kerjanya, dan Hachiko kembali pulang ke rumah. Tapi di malam hari, saat dia turun dari keretanya, Ueno-san merasa kaget karena melihat Hachiko di stasiun siap untuk menyambutnya. Hachi? Bagaimana kau? Apakah kau di sini sepanjang hari? Ueno-san kembali ke rumah dan memberitahu Yaiko yang terkejut dengan semua yang telah terjadi. Aneh, aku melihatnya sampai sekitar 1 jam yang lalu. Lalu, apakah dia pergi hanya untuk menjemputku di stasiun? Tidak. Bagaimana bisa? Seolah-olah dia tahu bagaimana cara memberitahu waktu. Kau tahu mereka mengatakan bahwa anjing Akita itu sangat cerdas.
Mereka tidak hanya dapat merasakan emosi, tapi mereka juga memiliki kekuatan indera keenam dan memprediksi jika situasi yang tidak menguntungkan akan muncul. Aku tidak tahu tentang itu semua, tapi Hachiko sangat cerdas sekali. Benar, anjing baik? Uf, uf. Anjing Akita memang ras yang sangat cerdas. Dan itu telah terbukti dari Hachiko yang terus menemani Ueno-san ke stasiun setiap paginya. Dan ketika malam tiba, maka dia akan meninggalkan rumah sebelum kereta majikannya tiba di stasiun. Hachi, kemarilah anjing kecil. Uf, uf. Anjing yang sangat menggemaskan. Dia yang terbaik. Entah di tengah hujan lebat dan bergemuruh atau salju yang tebal, dia tidak akan pernah melewatkan satu hari pun. Lihat anjing itu, kedinginan dan dia menunggu di sana. Kesetiaan seperti itu jarang terjadi dan juga kesetiaan seperti itu harus dihargai. Inu-chan, ini. Nikmati kehangatan ini. Itu akan membantumu. Dengan cara ini, Hachiko menarik perhatian banyak orang yang lewat. Dan kesetiaannya yang pantang menyerah selalu meluluhkan hati mereka. Lalu mereka melanjutkan kehidupan damai mereka selama 1 tahun penuh. Sampai suatu hari yang menentukan. Ya, sampai jumpa Hachi. Ada apa, nak? Hachiko terus saja mengais dan merengek, tapi Ueno-san tidak bisa mengerti masalahnya. Sekarang jangan seperti itu, nak. Kau tahu aku akan kembali untukmu, bukan? Kereta itu berbunyi dan Ueno yang bingung hanya bisa menepuk Hachiko lalu pergi. Aneh sekali. Dia tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya. Saat aku kembali, aku akan memeluknya dan merangkulnya. Tapi takdir telah memutuskan jalannya sendiri. Nah, itu dia. Ada pertanyaan? Sensei, apa itu akan ada pada ujian? Hai, tapi aku jamin ujiannya akan lebih sulit. Kembali ke rumah, Hachiko membuat banyak keributan. Hachi, ada apa, nak? Hachi? Mungkin dia lapar. Tetapi Hachiko merasa gelisah dan dikatakan bahwa anjing tersebut pada saat itu telah merasakan sakit yang akan datang. Sensei, apa artinya bagian itu? Bagian mana? Oh, itu mudah. Kau tahu, kau hanya... Sensei? Sensei? Para siswa bergegas ke sisinya dengan ketakutan dan dokter pun dipanggil. Tapi sudah terlambat. Ueno-san telah menderita serangan jantung yang parah dan berita yang memilukan sampai ke rumahnya. Malam itu, saat air mata menetes di rumah Ueno-san, Hachiko menunggu dengan sabar di dekat stasiun Shibuya. Tapi kali ini, untuk seorang guru yang tidak pernah akan kembali. Pemakaman diadakan dan setelah selesai, tetap saja Hachiko tidak pernah berhenti untuk menunggu tuannya di stasiun. Segera situasi keuangan Yaeko ambruk dan dia memutuskan untuk menjual rumah dan tinggal di tempat yang lain. Dia menyerahkan Hachiko kepada seorang kerabat di Asakusa. Selamat tinggal, Hachi. Aku mohon jangan membenciku karena ini. Hachiko melihat dengan sedih saat majikannya pergi. Tapi dia telah bersumpah hatinya kepada profesor dan ketika malam tiba dan dunia tenang, dia meninggalkan rumah dan berjalan sepanjang jalan yang gelap dan jembatan kayu kembali ke rumahnya. Kiku yang ada di sana tercengang dengan penampilan anjing itu. Hachi, apa yang kau... Apakah kau kembali untuk tuanmu? Oh, kasihan sekali kau. Kiku dengan sedih melihat ke arah Hachi, tetapi sepertinya dia kehilangan kata-kata. Hachi, tuanmu tidak ada lagi di sini.
mengapa kau tidak tinggal bersamaku saja? Sejak hari itu dan seterusnya, Hachiko tinggal di tempat tukang kebun dan akan melakukan perjalanan setiap hari ke stasiun. Dia akan menunggu dengan kesetiaan yang luar biasa, selalu percaya bahwa Ueno-san akan kembali padanya. Para penumpang dan pekerja stasiun melihatnya datang dan menunggu di luar setiap hari. Bukankah itu anjing Ueno-san? Itu benar. Oh, kesetiaan yang luar biasa. Anjing malang masih menunggu tuannya. Kita harus memberitahu dunia tentang dia. Loyalitas seperti itu perlu diketahui manusia. Mungkin kita bisa belajar 1 atau 2 hal dari anjing itu. Hachiko menunggu dan menunggu, tetapi ketika Ueno tidak datang, dia berlari dengan lelah di sekitar tempat-tempat yang dulu dia kenal dan dia cintai. Hachi. Dan segera, kisah tentang kesetiaan Hachiko yang tidak tergoyahkan menyebar kemana-mana. Hirokichi Saito, pakar keturunan Akita Inu, mengirim reporter dari outlet media lokal untuk mengikuti Hachiko. Kemana anjing ini akan pergi? Selamat datang kembali, Hachi. Sumimasen. Aku seorang reporter dari koran Asahi Shimbun. Apakah ini anjingmu? Oh, tidak, bukan anjingku. Kiku memberitahu reporter semua tentang Hachiko dan juga kesetiaannya kepada Ueno-san. Mendengar kisah itu, reporter itu kagum dengan kesetiaan anjing itu. Sugoi, temuan yang luar biasa. Aku harus segera mempublikasikan ini. Aku harus memberitahu dunia tentang dia. Dan dengan demikian, banyak artikel diterbitkan tentang anjing yang menunggu kembalinya majikannya yang telah meninggal di luar stasiun. Dunia membacanya, dan segera Hachiko disambut dengan kasih sayang. Kesetiaannya yang tidak pernah mati membuat orang lain merasa terharu dan menambahkan kata ko pada namanya, yang berarti kasih sayang dan juga rasa hormat. Dia kemudian dikenal sebagai Hachiko. Ini Hachi, kau semakin terkenal, kau tahu? Sebuah patung perunggu yang indah dibuat untuk mengenang kesetiaannya di stasiun Shibuya. Tapi Hachiko tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Satu-satunya pikiran yang dia miliki adalah pikiran tuannya yang tercinta. 8 tahun berlalu dan sekarang semua orang di Jepang tahu tentang anjing luar biasa bernama Hachiko dan kesetiaannya kepada tuannya. Semakin banyak orang mulai datang untuk melihat Hachiko, anjing Akita yang terkenal akan kesetiaannya. Mereka akan menawarinya makanan dan mengambil fotonya, tetapi Hachiko akan duduk diam, tidak makan, tidak bergerak dari tempatnya. 10 tahun berlalu dan Hachiko sekarang tua dan lelah, berjalan dengan susah payah di jalur yang sama yang dengan mudah dia lewati di masa mudanya. Aku belum melihat Hachi hari ini. Apa kau melihatnya? Tidak, aneh bukan? Saat kereta berbunyi dan petugas pergi, Hachiko muncul dari balik hujan salju yang lebat. Dia berjalan dengan susah payah ke tempatnya di udara yang sangat dingin dan duduk di tempatnya dan melihat ke arah stasiun. Saat itu juga, mata lelah tua Hachiko berbinar-binar. Tuannya, Ueno, keluar dari stasiun dan melambai padanya. Hachi, anjingku. Cahaya hangat menyinari wajah Hachiko saat dia melihat tuannya. Ekornya bergerak perlahan. Ueno berjalan mendekatinya dan berlutut. Hachi, aku akhirnya datang untuk membawamu bersamaku. Hachiku yang setia. Maka pada hari itu, Hachiko meninggalkan dunia untuk selamanya, meninggalkan warisan yang luar biasa untuk kita semua pelajari. Maka ketika musim dingin berakhir, kisah kesetiaannya menyebar seperti nyala api, menarik hati ke seluruh dunia tanpa pandang bulu. Di Jepang, dia digunakan sebagai contoh kuat kesetiaan dan cinta untuk keluarga masing-masing. Tapi di seluruh dunia, hingga hari ini,
Kisahnya hidup di hati kita, mengajarkan pada kita bahwa setia kepada orang yang kita cintai selalu merupakan jalan yang benar dalam hidup.